Wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita jumpa lagi dengan pelajaran Mulok PKWU. Pada kesempatan ini, Ibu sudah memberikan modul yang harus kamu baca dan kamu pelajari. Tetapi pada PJJ kali ini kita akan bahas modul tersebut supaya nanti kita bisa mendiskusikannya. Nah, modul prakarya dan kewirausahaan dari Deknas sudah Ibu kirim ya ke grup WhatsApp kalian. Nanti silakan dibuka dan dipelajari. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem produksi kerajinan dengan inspirasi artefak atau objek budaya lokal. Peta konsep ini akan mengarahkan kepada kita indikator-indikator yang harus kalian pelajari. Pertama, jenis dan karakteristik bahan kerajinan. 2, macam-macam kerajinan berdasarkan inspirasi artefak atau objek budaya. 3, teknik produksi kerajinan. 4, tahap proses produksi kerajinan. 5, jenis dan kegunaan bahan kemas. 6, teknik penyajian dan pengemasan. Oke, anak-anakku sekalian, jadi sebenarnya PKWU itu pendidikan kewirausahaan sesuai dengan namanya memang untuk memberikan inspirasi usaha, berwirausaha atau kewirausahaan sehingga kalian punya referensi dalam kehidupan ini bahwa kalian bisa melakukan sebuah rencana atau ide peluang usaha, itu bab pertama ya. Lalu setelah itu melakukan produksi, lalu setelah barangnya diproduksi, kalian bisa belajar untuk proses pengemasannya dan teknik penyajiannya. Karena hal-hal itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah produk. Tanpa pengemasan, mungkin sebuah produk tidak begitu berharga. Kita lanjutkan. Oke, ini pelajaran kita ini kompetensi dasarnya menganalisis sistem produksi berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat untuk kerajinan dengan inspirasi artefak atau objek budaya lokal dan material dari daerah setempat. 48, memproduksi kerajinan dengan inspirasi artefak, objek budaya lokal, dan material dari daerah sekitar berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Jadi, pelajaran PKWU ini sangat tergantung dari budaya lokal dan daerah setempat. Nah, mungkin pada setiap daerah yang berbeda, ya akan membuat kerajinan berbeda. Karena harus dilihat dari sumber daya alamnya. Oke, petunjuk modulnya kalian baca sendiri. Tapi materi-materi pelajarannya kita baca ya. Supaya ingat, 1, jenis dan karakteristik bahan kerajinan. Macam-macam kerajinan berdasarkan inspirasi atau budaya lokal. Teknik produksi kerajinan. Tahap proses produksi kerajinan. Jenis dan kegunaan bahan kemas. Teknik penyajian dan pengemasan. Nah, bahan pembuat kerajinan itu ada bahan alami. Nah, bahan alami berarti ada di alam. Ya, contohnya ini ada rotan, ya kan? Ada tanah. Jadi kalau di daerah kita ya banyak rotan, banyak tanah, maka ini sumber daya alam yang bisa kita gunakan untuk kerajinan. Bisa kayu,
Tapi kalau di DKI, nah kita tentu akan mencari yang lebih praktis. Nah, Ibu memberikan saran atau memberikan pilihan bahwa kerajinan tangan yang akan kita buat akan berbahan tekstil. Karena tentu tekstil bahannya banyak dan bisa dibeli atau mungkin bisa dari kain-kain perca gitu. Nah, ini kalau kalian punya kayak semen atau gipsum, fiberglass, ini bisa juga nih kita membuat dari bahan-bahan yang bisa dibeli ini. Untuk misalnya membuat bahan cetakan. Ya. Boleh juga dari bahan limbah. Bahan limbah tuh ada kulit jagung, tempurung kelapa, nah, bahan-bahannya ya. Nah, kalau tadi kita di DKI mungkin ya boleh menggunakan kain perca. Tetapi kalau kita mungkin memiliki banyak kendala untuk menjahitnya, ya boleh kita mungkin mengambil kain atau membeli kain atau kain bekas yang akan kita jadikan kerajinan tangan. Sekarang macam-macam kerajinan tangan berdasarkan budaya lokal ya. Nah, itu ada lukisan pahat Borobudur. Ini dari logam ini. Jadi untuk orang-orang yang punya bakat untuk memahat ya. Gitu. Atau membuat miniatur dari besi. Ini kan budaya lokal nih. Ada di kehidupan kita sehari-hari yang dibuat. Atau bikin tempelan di kulkas. Nah, jadi inisiatifnya harus budaya lokal. Nah, kalau kita ya DKI ya, budaya lokalnya adalah yang paling terkenal lah, ada Monas. Nah, kita bisa membuat Monas. Nah, untuk kerajinan tangan pada pertemuan kali ini, Ibu meminta kalian melukis inspirasinya dari budaya lokal pada kain. Nah, supaya kain ini bukan kain yang dibuat langsung dibuang, maka kita seragamkan. Kita membeli tas belacu atau tote bag. Itu bisa dibuat dari karung terigu, bisa dibuat dari kain bekas, tapi harus dijadikan tas dulu ya. Atau bahkan bisa beli dengan harga ya sangat murah. Jadi kita bisa aja membeli bahan dasarnya, beli dengan harga murah. Setelah kita berikan hiasan, lukisan, dia akan bisa dijual dengan harga lebih mahal. Apa-apa, misalnya beli kain belacu atau tas belacu 10.000, bisa dijual 50 gitu. Itu juga termasuk punya nilai jual, berarti kain belacu yang kamu beli itu adalah modal. Nah, Ibu anjurkan kalian melukis tote bag dari kain belacu dengan budaya lokal di DKI. Misalnya tadi kamu melukis Monas, terus melukis ondel-ondel, kan budaya Betawi banget tuh. Terus melukis trompet Tanjidor. Nah, itu mengangkat budaya lokal ke kerajinan tangan. Ya, gitu anakku sekalian. Ya, Bu, saya tidak mampu melukis. Kan boleh
buat dulu, dirancang, nanti ditempel, begitu. Jadi kamu bisa membuatnya dengan menggunting gambarnya dulu, baru ditempel, terus digarisin, bikin pola, lalu digambar. Gitu ya anak sekalian. Nah, tote bag juga ini merupakan sebuah benda yang sering dicari oleh banyak wisatawan dan turis. Karena tote bag ini merupakan oleh-oleh atau benda kenangan ya untuk para turis atau souvenir lah begitu yang khas pada sebuah daerah atau sebuah negara. Jadi kalau kalian punya keahlian membuat tote bag dengan gambar Monas, tulisin Jakarta, Indonesia, dengan bahan yang layak dan bagus, bisa jadi ini akan menjadi sebuah komoditi ekspor. Ya, karena banyak orang yang membutuhkan sebagai kenang-kenangan turis dari luar negeri ke Jakarta misalnya. Atau juga turis lokal yang kalau dia datang ke sebuah tempat, dia menginginkan sesuatu yang khas untuk mengingatkan bahwa dia udah pernah pergi ke sini gitu. Jadi anak-anakku sekalian, Ibu harap di dalam membuat kerajinan tangan, kamu punya visi dan misi. Jangan sampai membuat kerajinan tangannya asal, terus gambarnya asal. Harusnya kamu karena jiwa wirausaha yang sedang diolah dilatih, maka pada saat ada pembuatan kerajinan tangan, memang visi dan misi kamu berpikir jadi pengusaha dan kamu membuat sebuah kerajinan tangan yang punya nilai jual dan punya nilai kenangan. Gitu. Tidak semata-mata kamu mengharapkan nilai dari guru, tetapi kamu akan punya referensi suatu saat jika kamu punya banyak waktu longgar atau melihat ada sesuatu yang bisa dijadikan benda modal, ya kamu bisa kreatif. Nah, itu yang Ibu harapkan ya di dalam pelajaran PKWU ini. Nah, pada saat ini materinya kamu hanya mengenal bahan dan kerajinan apa yang akan dibuat ya. Silakan rangkumannya dibaca. Ibu akan bacakan supaya kalian mengingat. Jadi dalam materi ini, tatap muka PJJ hari ini adalah kita membahas kerajinan merupakan suatu proses untuk membuat produk dengan menonjolkan fungsi untuk dipakai maupun sebagai pajangan dengan nilai estetika yang indah. Nah, kalau yang tadi kan ada hiasan-hiasan. Nah, tapi untuk kerajinan kali ini kamu membuat tote bag bisa digunakan, tapi juga akan menjadi benda kenangan. Nomor 2, pada dasarnya kerajinan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pakai dan fungsi hias. Kerajinan fungsi pakai adalah kerajinan yang hanya mengutamakan kegunaan dari benda yang dihasilkan tersebut dan memiliki nilai estetika sebagai tambahan agar lebih menarik. Sedangkan kerajinan fungsi hias adalah kerajinan yang mengutamakan keindahan tanpa memperhatikan fungsi pemakaian dari barang tersebut. Nah, kalau kalian membuat tote bag masuk kategori mana nih? Masuk kategori fungsi yang bisa dipakai dan ada hiasannya. Makanya kalian boleh melukis sesuai dengan bakat kalian, explore sejauh mungkin kemampuan kalian sehingga kamu menemukan diri sendiri bahwa wah saya punya kemampuan gitu. Yang penting ada keinginan dan ada niat untuk yang terbaik.
Nah, dari semua bahan yang bisa dijadikan materi pembuatan kerajinan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori ya. Tadi ada yang bahan alami, kayu, bambu, rotan, tanah. Bahan buatan, lilin, gip, fiberglass. Bahan limbah, kulit jagung, kardus, jerami, dan kain perca. Artefak atau objek budaya yang dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam membuat produk kerajinan diantaranya pakaian, alat musik, perlengkapan, upacara, bangunan, senjata, dan lain-lain. Oke, ini untuk penugasan mandiri, silahkan kamu kerjakan di buku catatan, ya, latihan soalnya juga dikerjakan. Oke, anakku sekalian, dicoba dulu, nanti semuanya kamu bisa berikan ke ibu dan lewat Google Classroom. Nah, anakku sekalian, di Google Classroom kalian harus selalu melaporkan ya kegiatan atau absen. Karena nanti ibu akan memeriksa seperti ini misalnya dari 47 tidak absen. Jadi ibu dengan mudah, ibu tinggal melihat siapa sih anaknya yang tidak absen gitu ya. Bayi Haki Alfatan. Nah, jadi secara digital semua absensi kamu sudah tersimpan. Jadi jangan lupa absen setelah PJJ atau setelah melakukan aktivitas. Nanti kalau kalian ada apa-apa, kalian bisa menjapri ibu di grup WhatsApp. Dan ibu juga akan berkomunikasi melalui WhatsApp ini. Nah, kalian tentu sudah membuat mungkin atau beberapa ada yang sedang mencari bahannya, ya usahakan kamu membuat kerajinan tangan yang terbaik menurut perasaan kamu. Oh, ini baik banget nih, saya suka. Nah, berarti pada saat kamu sudah menghargai dengan hasil kerajinan tangan kamu sendiri, maka kamu sudah sedang mengeksplor bakat kamu. Dan siapa tahu bakat ini bisa kamu jadikan sebuah wirausahawan ya di masa depan, dan itulah tujuan kita belajar PKWU, pendidikan kewirausahaan. Jadi untuk menghantarkan seorang anak yang menggali bakatnya menjadi wirausaha. Oke anakku sekalian, itulah PJJ pada hari ini, materi tentang membuat produk kerajinan tangan dengan inspirasi budaya lokal. Semoga kalian tetap semangat dalam PJJ dan menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Kita harus tetap semangat bekerja, semangat belajar, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan atas segala yang telah kita lakukan. Oke, kalau gitu Ibu akhiri aja PJJ kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.